Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menampilkan LK3.1 menyusun best practice, menyusun cerita praktik baik. Best practice menggunakan mode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Penulis Munggarani SPD. Lokasi SDN Jurumudi Baru, lingkup pendidikan kelas 6, sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan pemahaman pembelajaran berbasis TIK pada tematik tema 4 subtema 3 pembelajaran 4 di kelas 6. Tanggal pelaksanaan PPL 2 pertemuan 1 5 Januari 2023, PPL 2 pertemuan 2 7 Januari 2023. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Latar belakang masalah penggunaan TIK dalam pembelajaran di kelas 6 SDN Jurumudi Baru belum optimal. Berdasarkan analisis penyebab masalah, ditemukan akar penyebab masalahnya adalah guru kurang memanfaatkan media teknologi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa belum terbiasa menggunakan pembelajaran berbasis TIK, sehingga pembelajaran berbasis TIK belum optimal dengan maksimal. Praktik ini penting untuk dibagikan karena satu, sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pembelajaran berbasis TIK. Kedua, sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. 3. Sebagai upaya untuk membuat pembelajaran lebih aktif. 4. Sebagai upaya membuat pembelajaran lebih menarik menggunakan media pembelajaran interaktif. Peran dan tanggung jawab. Dalam praktik ini, saya berperan sebagai guru yang bertugas menyusun rancangan dan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inovatif dan media pembelajaran interaktif berbasis TIPEC, serta menyusun evaluasi pembelajaran dengan harapan mampu mengoptimalkan penggunaan TIK dalam pembelajaran. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan yang menjadi tantangan pada praktik ini adalah menyusun model pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik, kreatif, dan mudah dipahami oleh siswa, serta mempersiapkan media pembelajaran atau alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran bersifat daring. Dalam praktik ini, terdapat beberapa peran yang terlibat di dalamnya, yaitu 1. Siswa sebagai pusat pembelajaran. 2. Guru sebagai penyusun dan pelaksana praktik pembelajaran. 3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing. 4. Kepala sekolah dan teman sejawat sebagai observer. Aksi. Dalam aksi ini, langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ditemui adalah: pertama, menyusun media pembelajaran interaktif. Dalam hal ini, saya memilih menggunakan media PowerPoint yang dikemas dengan desain yang menarik, sehingga diharapkan dapat membuat siswa fokus terhadap materi yang disampaikan. Dalam PowerPoint ini dipadukan dengan video tentang materi pelajaran kata baku dan mencintai produk Indonesia, sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi. 2. Memilih model pembelajaran yang inovatif. Dalam aksi ini, saya memilih menggunakan model pembelajaran problem-based learning sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan siswa
dalam pembelajaran dan melatih kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah. Peran yang terlibat dalam aksi ini, saya berperan sebagai guru yang menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran, dibantu dengan dosen, guru pamong, kepala sekolah, dan teman sejawat yang berperan sebagai observer selama kegiatan pembelajaran. Sumber daya atau materi yang digunakan. Sumber daya yang digunakan dalam aksi ini, kegiatan pembelajaran bersifat daring, sehingga diperlukan sumber daya TIK, yakni laptop, handphone, aplikasi pembelajaran, serta internet. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak dari aksi yang dilakukan sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari siswa terlibat aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran. Aksi ini juga efektif digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat dilihat dari antusias siswa dalam belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi kata baku, dan mata pelajaran PPKN, materi mencintai produk Indonesia yang meningkat. Respon terkait strategi yang dilakukan. Respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah mereka merasa senang karena dapat bekerja sama dengan teman dan berkreasi dalam proses belajar. Dapat dilihat dari hasil belajar dan antusias dalam mengikuti pelajaran. Faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan dalam praktek ini adalah penggunaan model PBL dan media pembelajaran yang inovatif berbasis TIK, mempengaruhi daya pikir peserta didik dalam proses pembelajaran, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Kesimpulan dari aksi kedua dengan tujuan meningkatkan pemahaman pembelajaran berbasis TIK disimpulkan berhasil. Penggunaan model PBL dan media pembelajaran seperti PowerPoint dan video pembelajaran yang dikembangkan dengan aplikasi tanpa membuat peserta didik lebih berkembang dalam proses pembelajaran. Permasalahan yang terjadi dapat teratasi jika guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Demikianlah LK 3.1 menyusun best practice yang disusun oleh Munggarani SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.